Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah kita, yaitu mata kuliah studi Al-Quran. Dan materinya yaitu yang berjudul tentang kemukjizatan Al-Quran. Sebelumnya terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rizky Maulida Safira, saya dari kelas PAIL. Dan di sini nantinya saya tidak akan sendiri, tapi akan ditemani oleh teman satu kelompok saya yang bernama Rista Rizky Awali. Oke, baiklah, kita langsung saja menuju pada pembahasan kemukjizatan Al-Quran. Langsung pada masuk subtema ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari 5 subtema, yaitu yang pertama, pengertian kemukjizatan Al-Quran. 2. Perbedaan mukjizat Al-Quran dan mukjizat Nabi sebelumnya. 3. Tujuan mukjizat Al-Quran. 4. Macam-macam mukjizat. Dan kelima atau yang terakhir, yaitu segi kemukjizatan menurut pakar atau ahli tafsir. Langsung saja kita masuk pada subtema yang pertama, yaitu pengertian kemukjizatan Al-Quran. Nah, pengertian itu dibagi menjadi 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata i'jaz, diambil dari kata a'jaza yu'jizu i'jaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Nah, sedangkan pelakunya yaitu dinamai dengan mukjiz. Siapa pelakunya? Ya, pelakunya itu yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Seperti Nabi Muhammad, terus Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya. Dan sedangkan kemampuannya itu dinamai dengan mukjizat. Nah, sedangkan menurut secara istilah, pengertian mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Jadi ini tentang pengertian mukjizat ya, teman-teman. Kemudian kita langsung kembali lagi pada subtema yang kedua, yaitu perbedaan mukjizat Al-Quran dan mukjizat Nabi sebelumnya. Di sini sudah saya bagi menjadi 2, yaitu mukjizat Al-Quran apa, mukjizat Nabi terdahulu apa. Yang pertama, mukjizat Al-Quran itu terjaga abadi dan berkelanjutan. Maksudnya gimana? Maksudnya mukjizat Al-Quran itu abadi, sampai kapanpun tidak akan hancur, sampai kapanpun itu terjaga ke aslinya ya teman-teman. Nah, sedangkan mukjizat Nabi terdahulu itu bersifat fisik atau sering disebut dengan hisiah, tapi sesuai dengan berlakunya zaman. Jadi generasi sudah itu tidak bisa akan menikmati mukjizat tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Maksudnya mukjizat Al-Quran itu bisa tersimpan di dalam hati, dimanapun kita berada, mukjizat itu tidak akan terlupakan oleh kita gitu ya, dan hanya bisa dicapai oleh akal atau kecerdasan kita. Kemudian, sedangkan mukjizat Nabi terdahulu itu hanya terfokus pada penakjuban pandangan saja. Jadi ya hanya sebatas pandangan hanya bisa dilihat oleh di kala itu saja, seperti itu. Kalau Al-Quran kan tidak. Sekarang kita bisa menjumpainya. Sedangkan mukjizat Nabi terdahulu ya hanya generasi itu gitu. Generasi setelahnya tidak bisa menemuinya. Itu mengenai perbedaan mukjizat Al-Quran dan mukjizat Nabi sebelumnya. Kemudian kita kembali lagi pada subtema 1 dan 2 sudah. Kemudian kita lanjut pada subtema yang ketiga. Subtema yang ketiga yaitu tentang tujuan mukjizat Al-Quran. Nah, secara garis besar itu ada 2, yaitu untuk bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Yang pertama. Nah, yang kedua untuk pedoman umat Islam di muka bumi ini. Jadi tanpa Al-Quran itu manusia mungkin tidak akan bisa hidup di muka bumi ini. Maka dari itu tujuannya diturunkan Al-Quran untuk sebagai pedoman manusia hidup di muka bumi. Seperti itu. Terus kita kembali lagi. Nah, pada subtema 4 yaitu ada macam-macam mukjizat. Ada berapakah macam-macam mukjizat? Nah, macam-macam mukjizat itu ada 2, terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu mukjizat hissi dan yang kedua mukjizat maknawi. Apa itu mukjizat hissi?
Mukjizat yaitu mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dirasa oleh lidah, atau lebih singkatnya yang bisa dicapai oleh panca indera. Contohnya, 1. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dilemparkan dalam kobaran api yang sangat besar. Kemudian 2. Tongkat Nabi Musa alaihissalam yang bisa beralih menjadi wujudnya menjadi ular. Itu bisa dilihat oleh panca indera ya. Kemudian yang kedua yaitu mukjizat maknawi. Apa itu mukjizat maknawi? Mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai oleh kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau disebut dengan kecerdasan pikiran. Contohnya yaitu Al-Quran. Jadi jelas ya, macam-macam mukjizat ada 2, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Kemudian kita langsung kembali pada subtema lagi. Nah, untuk yang terakhir subtemanya yaitu tentang segi kemukjizatan menurut pakar atau ahli tafsir. Nah, pada bagian ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, satu kelompok yang bernama Mbak Rista Rizky Awalin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan segi kemukjizatan menurut pakar atau ahli tafsir itu ada 3. Yang pertama, kemukjizatan dari segi kebahasaan, dan yang kedua, kemukjizatan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, kemukjizatan dari segi peristiwa masa lalu. Segi kebahasaan Al-Quran. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab karena susunannya yang indah yang beralihan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Segi masa yang akan datang. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyatakan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Di antara contoh peristiwanya yaitu tentang kemenangan kerajaan Bizantium terhadap kerajaan Persia dapat dilihat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 1-5. Yang poin kedua, tentang kemenangan umat Islam dalam perang Badar sudah termaktub dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 44-46. Yang poin ketiga, tentang masuknya Nabi dan para sahabat ke Mekah juga sudah termaktub dalam Quran surah Al-Fatih ayat 27. Segi peristiwa masa lalu. Kemukjizatan Al-Quran tentang peristiwa masa lalu dapat ditemukan pada kemampuan Al-Quran mengungkapkan peristiwa masa lalu. Contoh peristiwanya tentang jasad Fir'aun yang diselamatkan. Al-Quran menyatakan bahwa tubuh Fir'aun diselamatkan dalam arti tidak hancur karena akan menjadi pelajaran bagi umat manusia. Termaktub dalam Quran surah Yusuf ayat 90-92. Tubuh Fir'aun ditemukan pada tanggal 6 Juli 1879 Masehi dan disimpan dalam keadaan terpelihara di museum di Kairo. Tentang kaum Ad dan Ta'amun serta kehancuran kota Iram. Kedua kaum ini dibinasakan oleh Allah SWT dengan gempa dan angin ribut yang sangat dingin lagi kencang. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 4-7. Kaum Ad memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga telah membangun kota Iram dengan tiang-tiang yang tinggi dan belum pernah dibangun di negeri lain sehebat dan seindah kota itu sebelumnya, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Fajr ayat 4-9. Syihab 1997-198 mengemukan bahwa pada tahun 1834 ditemukan di dalam tanah yang berlokasi di His al-Ghurab dekat
kota Aden dan Yaman. Sebuah naskah bertuliskan aksara Arab lama Yamarit yang menunjukkan nama Nabi Hud. Tahun 1064 sampai 1069 dilakukan penggalian arkeologis, dan dari hasil analisis pada tahun 1980 ditemukan informasi dari salah satu lempeng tentang adanya kota yang disebut Samtu Ad dan Iram. Sekian, terima kasih.